Dari Jakarta kini di kota Dili, dari penyanyi menjadi politisi. Suaranya merdu, bak bulu berindu. Dia Krisdayanti, sang diva nomor Masya satu. Allah, wah. Kehormatan sekali ini. Dari Jakarta kini di kota Dili, dari penyanyi menjadi politisi. Suaranya merdu, Masa sih? bak bulu berindu. Dia Krisdayanti, sang diva nomor satu. Dia Krisdayanti, sang diva nomor satu. Oh, terima kasih. Wah, ini openingnya nih benar-benar bikin. Biasa, Masya karena Allah. biasa ngomong anak-anak, jadi apa-apa diajak nyanyi ya, Mbak Aduh, Krisdayanti. itu satu hal yang justru karena memang anak-anak itu gimana ya Penuh Pak? keceriaan, kegembiraan ya. Kegembiraan dan energi kan, kalau ngeliat mereka tuh Betul, kayaknya betul. benar-benar jadi energi kita gitu. Capek hilang, marah hilang gitu. Ya maunya anak-anak tuh nggak tumbuh besar-besar gitu ya, karena kalau Betul. besar dikit pasti Betul, udah lebih betul. sibuk dari kita ya. Iya, betul. Ya, sahabat, kita berjumpa dengan diva yang luar biasa, Mbak Krisdayanti. Matur nuwun, Pak Seto. Dan mohon izin, saya panggilnya Mbak Yanti atau Iya, Yanti aja, Kade boleh. Mbak Kade ya, lebih populernya itu ya. Baik, Mbak Kade. Terima Ini kasih. luar biasa. Jadi seorang artis penyanyi sekarang menjadi wakil rakyat ya, yang terhormat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, saya mendengar apa ya, wakil rakyat itu bisa sukses, apa rahasianya? Itu berkah luar biasa ya. Tahun 2018 itu sebetulnya jadi satu kenangan tersendiri, karena memang kalau menurut lagu yang dinyanyikan oleh senior saya, wakil rakyat seharusnya merakyat. Oh, Ya, itu kan. gitu Itu ya, yang betul, selalu betul. fasih Ya, ya, ya. terdengar sama kita, dan saya pikir semua orang tahu lagu itu. Jadi ketika tawaran itu datang ke saya tahun 2018 dari ya. Pak Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto, terus terang kaget luar biasa. Saya pikir pasti mereka memiliki satu pilihan, selain pilihan juga bentuk. Jadi kaget waktu itu ya? Bentuk kepercayaan yang luar biasa, karena memang disampaikan terus pada saya nggak ada kepikiran apa-apa waktu itu, cuman minta waktu Pak, saya izin telepon suami saya, jadi minta izin Raul dulu, saya telepon, ngobrol banyak, ya artinya dengan, ya selama ini kan kita sudah memberikan kontribusi saya di bidang kesenian, mungkin kontribusi dalam bentuk yang lain, yaitu tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dengan lebih tegas dan terarah mungkin lewat jalan ini, jalan politik yang memang sudah sepertinya sudah di Gusti Allah udah paringi jalannya dan mudah gitu. Terus minta restu ke mama, papa, dan tentu alhamdulillah ya, kalau saya satu aja kuncinya Pak. Jadi kalau udah nyemplung nggak ada kata setengah-setengah kalau saya. Jadi itu memang kuncian saya dari zaman saya Asia Bagus umur 16. Oh iya, ya, itu ya. Saya benar-benar naik bajai, naik bis ke TVRI, ngerasain perjuangan di tes nyanyi sama almarhum Bung Kris Patikawa. Zaman itu ya? Zaman itu umur 16 tahun. Jadi memang proses berjalannya baik karir saya bernyanyi ataupun politisi ini memang Gusti Allah sudah paringi, sudah memberi, tapi segala bentuk usaha itu nggak akan mungkin bisa tercapai tanpa pastinya dukungan orang yang mencintai keluarga saya dan betul. Pendamping saya, suami saya tentunya, karena bagaimanapun restu suami baru orang tua. Saya mohon izinnya
Dan alhamdulillah totalitas itu sepanjang hampir 7 bulan di 471 desa di 600 titik. Itu di daerah Batu, di Malang ya? Jadi Jatim 5 itu Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. Kabupaten, oh, ya. Jadi memang ya. Kalau bisa dibilang Raul nih secara pikiran memang kita namakan apa ya, ketua tim ses, tapi secara fisik dia nggak bisa memilih saya karena kan memang warga negara Timor Leste, tapi jiwanya, pemikirannya dan ide-idenya dia luar biasa. Artinya saya rasa udah sebegitu kita ke grassroots, sudah begitu saya humble-humblenya saya bilang kamu kurang. Contohlah itu Pak Sanana Gusmo. Bau keringat rakyat itulah kebahagiaan kamu. Itu hal yang luar meniru biasa. Beliau juga ya. Jadi betul-betul. Yang saya rasa udah saya blending dengan warga Malang Raya yang mereka tangkap itu adalah keterbukaan saya. Selain mereka alhamdulillah ya mungkin sebagai warga dan warga Malang Raya mungkin ada rasa memiliki karena selama ini belum ada perwakilan perempuan, tapi di samping itu juga namanya bolo dewe, konco dewe, ya kan ada rasa itu. Akhirnya pertama saya dikenal sama mereka, dikenal luas, tinggal bagaimana saya menyampaikan apa yang ingin saya kerjakan, apa tujuan saya, akhirnya bisa dipilih ya mengambil hatinya. Dan suara cukup banyak ya waktu itu ya. Saya nggak pernah nyangka, pikir ada yang bilang pokoknya nembus 80.000, 100.000. Luar biasa. Terus sampai ada 132.000 kalau nggak salah. Tapi karena memang jiwanya itu saya ingin menyentuh secara humanisme, jadi benar-benar turun, ngetuk pintu hati, pintu rumahnya, Pulau Nuwun. Akhirnya ya mungkin keikhlasan, ketulusan itu akhirnya yang sampai ke ketulusan dan ikhlasan itu ya. Dan kuncinya juga dekat dengan rakyat ya. Itu yang paling utama saya kira ya. Alhamdulillah, jadi karena memang mungkin belum pernah ada keterwakilan perempuan di Malang Raya, jadi ibu-ibu atau yang selama ini saya concern adalah ibu hamil, dan juga memang stunting di Malang Raya juga masih cukup tinggi Pak. Jadi saya bersama mitra gitu mendorong supaya banyak program-program yang dilakukan di dapil kita. Alhamdulillah saya ini kan ibaratnya lebih baik kita tuh berdampak untuk masyarakat di dapil. Artinya kita tuh representatif untuk rakyat di dapil kita, berdampak. Walaupun saya memang belum turun lagi sepanjang pandemi ini, tapi tidak berhenti bentuknya ya. Bantuan sosial atau apapun yang insya Allah bisa perlahan saya lakukan pasti untuk dampaknya untuk dapil. Saya pun juga masih belajar ini masih. Aduh. Jadi yang waktu itu dijanjikan pada waktu kampanye segala macam lebih pada stunting, masalah stunting jadi juga. memang kalau tagline yang saya sampaikan waktu itu, perempuan kuat Indonesia hebat. Itu artinya memang yang saya ingin share ke warga adalah memang saya itu pekerja keras, mau berusaha untuk mencapai sesuatu. Artinya contoh kecilnya, oke, kalau kamu mau berhasil dengan saya hijrah dibawa sama Mama Yuni dan Yanti dari kecil tahun 83 hijrah ke Jakarta, kita ikut festival, kita ikut lomba, kita ikut seni, semua lomba diikuti sampai akhirnya menjadi penyanyi yang alhamdulillah bisa terus eksis. Nah itu kan perjuangan step by stepnya. Jadi mungkin itu yang dirasakan oleh seluruh warga bahwa mereka ingin ada keterwakilan perempuan. Terus saya juga kan banyak juga yang setengah-setengahnya gini Pak, sampai di rumah warga tapi kayaknya kita masih mageri kita gitu. Itu yang kenapa di mageri? Maksudnya kalau saya lihat tuh ketulusan itu akhirnya jadi kayak palsu gitu loh. Ya saya itu kepingin memang kalau kita turun ya kita blending, kita menyatu dengan mereka. Alhamdulillah cara yang paling jitu adalah dengan bahasa. Nah karena udah bahasanya ini udah bahasa ibu, udah bahasa saya hari-hari ya wis kabeh wis dadi dulur dhewe akhirnya konco dhewe dulur dhewe ya alhamdulillah ya itulah bentuk itu rahasia utamanya di situ ya. Betul. Sekarang di komisi berapa sekarang ngomong? Saya memang gini,
banyak orang berpikir saya di Komisi 10 gitu. Padahal saya itu sebetulnya nggak kepingin ada artis sentris di Komisi 10. Makanya saya izin ke fraksi supaya saya ada di Komisi 9. Karena apa? Karena saya lihat di Dapil Malang Raya ini lebih ke sosial kemasyarakatan yang mereka butuhkan, Pak. Jadi sekarang saya dapat report dari ibu-ibu katanya senang dapat perhatian, ibu-ibu hamil dapat biskuit makanan tambahan buat anak bayi, buat ibu hamil. Mungkin kemarin-kemarin tuh ada, cuman bantuannya ada, cuman keterwakilan perempuan yang sebagai wakil rakyat itu belum ada, sehingga nggak sampai ke sasarannya. Komisi 9 ya? 9 itu mengurusi apa masalah? Kesehatan, ketenaga kerjaan, alhamdulillah BKKBN juga Bapak Kependudukan. Jadi memang berencana juga ya. Jadi lebih memasyarakat lah, lebih merakyat. Walaupun di Komisi 10 juga saya sebetulnya ingin sekali, hanya saya pikir Komisi 10 sudah banyak ahli-ahlinya. Dan ternyata memang 10 ini tanggung jawabnya besar ya Pak, karena pendidikan ya terimbas sekali. Kita pun ada yang seperti saya, ibu-ibu rumah tangga yang pasti juga puyeng karena anak-anak belajar daring. Pusing ya. Nah, kalau ketenaga kerjaan itu kan ada kasus yang kemarin di Singapura yang ramai itu, Pak Iliani itu ya. Jadi gimana perkembangannya? Kalau saya sih melihatnya, saya bersyukur karena setiap warga negara memang harus dilindungi, Pak, dimanapun mereka berada. Alhamdulillah Mbak Liliani dari Jawa Timur ya kalau nggak salah bisa mendapatkan perhatian dan juga advokasi yang tepat dan terbaik, walaupun karena bekerja yang cukup lama ya Pak, yang bersangkutan dari tahun 2006 sampai 2017, pastinya ada tanggung jawab yang juga dia nggak mungkin bisa punya fighting spirit seperti itu, dan dukungan dari kedutaan dan juga advokasi yang baik dari di Singapura untuk Mbak Liani. Dan alhamdulillah dengan kesabarannya dan ketekunannya malah nggak disangka-sangka loh, padahal Taipan ya ibaratnya ini raksasa ya. Tapi ya itulah Pak, kadang undang-undang regulasi untuk seperti ketenaga kerjaan ini memang irisannya banyak. Makanya ini di Indonesia pun belum menjadi legislasi nasional yang untuk undang-undang ketenaga kerja rumah tangga itu memang setahu saya belum digodok, karena memang banyak sekali detailnya, dan yang pasti kita juga harus selain memperhatikan para pekerja rumahan, kita juga harus mengerti lah, menjaga peran mereka, dan juga mereka tuh dimanusiakan, itu aja sebetulnya simple gitu. Nah, selama ini dengan Mbak Yani itu pernah komunikasi atau memberikan? Saya belum. Saya hanya sebetulnya justru dengan BP2MI, Pak Beni Murdani, yaitu beliau ketua BP2, jadi pengawas pekerja migran Indonesia. Jadi kan selama ini kita taunya Tenaga Kerja Indonesia TKI. Nah, diganti sebagai pekerja migran Indonesia karena mereka ini kan pahlawan devisa gitu ya. Supaya kalau dulu lihat TKI itu kok kayaknya orang gimana gitu. Makanya kita bikin sekarang lebih dihargai ya. Lebih dihargai, dan alhamdulillah kalau tidak ada Raul Melintang juga dari mulai penerimaan mereka di Soekarno-Hatta sudah dibuatkan seperti lounge, terus khusus juga ada patung ruangan gitu untuk menjual UMKM untuk purna kerja mereka gitu. Jadi yang sudah kembali ke Indonesia bisa menjajakan hasil kerjanya dijual di UMKM gitu. Kalau menyangkut tenaga kerja itu kalau nggak salah ada undang-undang pembantu rumah tangga ya. Ya, itu Pak yang tadi saya sampaikan. Memang sampai sekarang belum diundangkan ya. Mungkin secara naskah akademiknya mungkin sudah lagi dibahas ya. Tapi pembahasannya itu kan mesti melibatkan banyak narasumber, mungkin juga Bapak nanti harus kita undang. Nah, kalau artinya dengan adanya undang-undang itu apa tidak justru melestarikan adanya pembantu rumah tangga begitu? Betul Pak, tapi kan kita juga mesti melihat apakah
di Indonesia ini masih culture shock gitu loh Pak, karena seperti kita sulit untuk membuat orang-orang sadar bahwa protokol kesehatan itu harus dilakukan, karena mungkin secara kita melihat bahwa ini sedang kaget-kaget semua kan gitu untuk mengikuti teknis bagaimana, tapi ya alhamdulillah kayak apa yang kita lakukan kepada asisten rumah tangga itu ya memang sejatinya harus kita juga memanusiakan mereka. Artinya kita kasihlah jam mereka untuk istirahat. Jadi, nah sementara kita masih suka minta tolong sampai tengah malam. Nah itu tuh kita harus mencari rumusan-rumusan yang pas kali ya Pak ya untuk supaya mereka juga tidak mereka juga dihargai, tapi sebagai pengguna jasanya juga merasa tidak dirugikan gitu dengan keberadaan mereka gitu. Mudah-mudahan bisa segera amin. Amin. Ya kalau di DPR ketua fraksinya siapa Pak kalau PDI Perjuangan Pak Utut. Yang pekatur itu ya? Iya. Ya, Pak Utut memang sudah tiga periode. Iya, sudah 3 periode ya. Ini sekali ya, betul. Ya. Nah, dalam kesibukan sebagai anggota DPR segala macam itu, kesempatan menyanyi ataupun show masih ada waktu tidak? Nah itu. Jadi saya ini justru malah harus latihan nyanyi lagi nih Pak, karena udah 6 bulan nggak nyanyi nih, gimana? Gitu ya. Belum ada rencana bikin album lagi juga? Jadi sangat-sangat bersyukur sekali bahwa memang sudah diatur segalanya bahwa saat semua teman-teman saya merasakan kegundahan, keresahan, kekecewaan dan kemarahan karena kita biasa bekerja, kita kan orang-orang jasa ini biasa terima uang yang mudah, tapi sekarang kita harus meramu gimana caranya supaya kita tetap bisa eksis tapi eksis produktif dan menghasilkan. Dan alhamdulillah ya kita dikasih pandemi ini, tapi alhamdulillah saya juga tetap masih bisa kerja walaupun secara fisik dibatasi. Work from home tentunya bisa memberikan kesempatan banyak untuk menjaga kualitas waktu dengan anak-anak dan suami. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa suami saya sudah lockdown di Timor Leste Pak, udah 3 bulan ini. 3 bulan ya. Alhamdulillah teknologi ini yang membantu kami untuk tetap bisa komunikasi. Gitu. Jadi ya selain sebagai kerja di DPR, nyanyi masih yang membantu beberapa, seperti kemarin proyeknya Pak Erwin Gutawa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, walaupun secara virtual seperti itu saya tetap membantu. Tapi kalau untuk yang nyanyi wedding gitu memang semuanya dipending, dan alhamdulillah untuk 1 November ini sih katanya udah on lagi. Sudah online ya. Kasihan Pak manajer saya, dapurnya juga harus gitu ya. Saya juga ya udah, yang penting protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jadi tetap ada juga show dan sebagainya. Betul Pak, tapi saya harus mastiin, bukannya sombong, artinya gini, ketika penyelenggara bikin acara gitu ya. Terus kita disertakan, bilangnya penontonnya cuma 70, nggak taunya undangnya 1000 misalkan seperti itu. Jadi saya pastikan daripada nanti saya yang kena, jangan asal terima job, jangan asal terima job, tapi kita benar-benar disisir lah itu ibaratnya persyaratannya, ya. Tapi rencana membuat album sudah ada? Kepingin Pak, udah kepingin lagi, tapi sepertinya industri kita sekarang berubah ya Pak. Industri musik ya? Industri musiknya udah berubah, trennya juga udah berubah. Jadi sebetulnya kita bikin kayak Ellie Goulding bikin spesial home music itu, bahkan dia udah bisa langsung dimasukkan ke iTunes seperti itu dengan digital promoting. Justru bisa segalanya tuh sebetulnya lebih mudah sekarang. Artinya mungkin kita mesti tahu dulu konsep seperti apa yang sekarang lagi digemari, trennya seperti apa. Dan memang sekarang dalam saya pribadi memang ingin fokus dulu untuk ibaratnya Mbak Ketua
DPR RI Mbak Puan ya Maharani bilang pesan ke saya supaya saya terus beradaptasi politik seluas-luasnya. Jadi pokoknya belajar terus aja di kesempatan. Terus belajar ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sepanjang karir sebagai penyanyi, kira-kira lagu yang paling disukai lagunya Mbak Krisdayanti sendiri apa? Lagunya saya. Iya. Lagu yang paling ibaratnya memberikan langkah dan membuka kesempatan besar untuk menjadi penyanyi yang ibaratnya Bapak tadi bridging di depan itu bisa dibilang bisa itu. Itu menghitung hari. Jadi penghitung hari itu Pak kolaborasi antara Krisdayanti dan Seto Mulyadi. Jadi menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan udah Seto banget ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari luar biasa. Iya, saya terus terang dalam setiap saya bikin acara-acara keluarga itu kuis lagu dan siapa penyanyi itu selalu nggak pernah ketinggalan. Oh, Bapak bikin, jadi kalau acara keluarga juga bikin kuis? Apa? Iya, gitu? Kalau ada acara bisa jadi keluarga, ide bagus itu. Saya langsung berpacu dalam melodi, saya nyanyi kali. La 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 lagu apa? Dan itu hampir 100% bisa menebak lagu itu, luar biasa. Ya. Kalau sepotong aja boleh didengar lagunya itu? Boleh dong. Kayak bisa ya? Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Jelang cerita kisah yang panjang, menghitung hari, pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku di rumah Seto Mulyadi. Diriku kini sendiri. Luar biasa. Suatu kehormatan luar biasa nih, sambil minum juga. Monggo. Terima kasih. Santai. Baru saya dengar langsung dari penyanyinya, selama ini dari kaset. Luar biasa. Lagu kuis. Nah, kalau nggak salah juga main sinetron ya? Apa? Si Cemplon ya? Saya main sinetron itu pertama saya diajak sama sekarang salah satu ketua Komisi 10, Mas Dede Macan Yusuf. Oh. Jadi diajak sama Mas Dede Yusuf itu jendela rumah kita. Waktu itu saya SMA. Iya. Di sinetron itu yang memberikan saya pengalaman tentunya gimana sih apa sistemnya, produksinya, terus bagaimana kita bekerja sama lawan pemain, gimana cara kita menghormati jam callingan, menghormati untuk membaca naskah supaya kita bisa tektok dengan pemain lain. Itu memang saya belajar dari awal. Dan ketika saya dengan Cemplon itu memang memberikan satu pengalaman baru juga. Waktu itu tayang di SCTV sekitar 13-15 episode ya untuk Cemplon itu. Dan memang yang lama, tempat sekolah saya sinetron yang lama itu dengan Bapak Rampo Jabi, karena lebih dari 10 tahun saya di Multivision Plus. Multivision, ya, betul. Dulu Bapak nonton nggak itu jadi tahun 98 itu sistem stripping baru ada di Indonesia. Jadi sinetron stripping itu tahun 98. Jadi seneng Pak terima duitnya.
seneng kan? Langsung dapat setoran lagi. Tapi badannya Pak babak belur. Iya, karena babak belur, ya. babak belur karena ya gitu bener-bener itu bisa selesai syuting jam 2 pagi langsung edit tayang lagi. Jadi untuk Ramadan lah. Jadi memang langsung tayang gitu. Jadi kejar tayang terus ya. Kejar tayang ya, betul, namanya betul. kejar tayang. Itu saya dikasih tahu sama Parang Punjabi itu masuk satu breakthrough lah, artinya 80 juta penonton ratingnya waktu itu. 80 juta penonton, jadi dibuatlah sequel Doaku Harapanku tahun 98 dan tahun 2000. Yeah. Terus ada doaku dan doa dan harapan, terus ada doa dan anugerah. Nah, mulai di situ banyak sekali ya, lumayan sinetron. Terus mengalir terus ya. Sinetron, tapi ya gitu Pak, kalau sinetron kan karena memang lokasi yang jauh, terus waktu yang sangat menyita ya. Jadi Bapak tahu sendiri saya menikah muda ya, umur 21. Jadi waktu itu sempat ini Pak, apa sih yang namanya, kita tuh kebawa lokasi gitu, artinya sampai bukan jenuh, artinya jadi bukan kebawa peran ya, artinya astagfirullahaladzim, saya tuh ditunggu ada anak bayi waktu itu, Aurel sama masih kecil ya. Kecil ya, jadi mereka setahun 2 tahun sampai 4 tahun. Tapi gitu sempat kan, ambruk sakit. Alhamdulillah Pak, saya nggak pernah sakit. Padahal terus banting tulang terus. Gitu. Alhamdulillah saya memang kebiasaan dari kecil itu ada ceritanya juga Pak, kenapa papa saya kasih nama itu Krisdayanti itu. Apa ceritanya? Jadi namanya itu memang udah komersil dari lahir ya. Krisdayanti. Jadi memang papa waktu melahirkan saya itu papa seniman. Iya. Jadi papa itu lagi melukis patung salib dan seperti ada pas lagi bapak lagi lukis itu seperti ada kilatan gitu. Jadi memiliki daya itu kekuatan perempuan. Jadi dari keris itu bisa dibilang seperti keris gitu, dan daya. Jadi 2 kekuatan gitu. Jadi Krisdayantinya dari itu katanya Yuni sama mama selalu bilang gitu sih, artinya papa juga bilang gitu ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Betul. Jangan pernah sakit ya. Ya, kalau dulu dari jendela rumah kita itu ada episode itu Gadis Manis Dalam Gerimis ya. Bapak tahu? Ya, ingat-ingat aja. Iya, karena Gadis Manis Dalam Gerimis itu langsung menang apa gitu, kalau nggak salah waktu itu di TVRI. Iya. Menang piala gitu kalau nggak salah, dan alhamdulillah ya saya jadi mengenal sosok Ibu Rahayu Effendi juga. Cantik, terus kayaknya kalau nengokin kita di lokasi syuting tuh kayak cantik, semangat, luar biasa semangat. Jadi memang senang sekali, saya punya banyak pengalaman dari ibaratnya dari muda, nyanyi juga dari muda semuanya dari. Iya. Nah, berbicara mengenai gerimis ya, kita ingat lagu anak-anak. Gimana? Tik bunyi hujan dong. Bapak menyambung aja. Agak cepat sedikit. Ternyata kamusnya di sebelah kiri. Tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Luar biasa. Lagu favoritnya Amora ini saya. Iya, lagu ini. Iya, udah bisa. Lagu ya? Umur 2 tahunnya dia ini. Pohon dan kebun. Susah sekali tuh Pak saya ngajarin dia. Pohon dan kebun. Mau nyanyi. Tapi juga belajar bahasa Timor Leste juga. Iya, alhamdulillah. Perpaduan 2 bahasa ya. Perpaduan lagunya karena mereka kan memang campur. Jadi kalau bahasa nasionalnya Tetun Pak, namanya Tetun. Cuman karena mereka bahasa nasionalnya, tapi official language-nya Portugis. Ya, jadi ya. Kalau Obrigado Barak tuh? Obrigado Barak itu ya obrigado itu bahasa Portugis. Baraknya Tetun. Tetun. Barak tuh besar banyak gitu. Ya, Obrigado Barak. Jadi Obrigado Barak kalau perempuan Pak, kalau Obrigado ke laki-laki gitu ya, adiknya tahu. Oke, mirip sekali. Kamu saya. Itu ya. Nah,
sekarang sudah mulai musim hujan ya, Iya, Pak. apalagi berpadu dengan COVID-19 ini. Iya. Terus ya tentu berbagai permasalahan untuk bisa komunikasi, untuk keluar rumah. Iya, Nah, Pak. pendapat Mbak Kade mengenai PSBB ini gimana nih? Iya, memang kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Pak Anies memang tepat untuk saya ya. PSBB pembatasan sosial berskala besar yang pertama itu memang sangat berdampak bahwa sebetulnya yang bisa mendisiplinkan warga Jakarta pertama itu kan itu, gitu, dan tentunya pemerintah harus mengikuti karena memang ini kebijakan Pemda kan dari Pak Anies sendiri, dan alhamdulillah bisa tercapai walaupun memang ada dampak-dampak yang dirasakan dengan adanya PSBB yang ketat di awal-awal sekitar triwulan kedua itu, Pak. Tapi ketika memang kemarin disampaikan lagi untuk bisa copy paste untuk melakukan PSBB ketat lagi, sepertinya memang terlalu banyak yang menjadi kecewa karena memang bisa saja itu dilakukan, tapi bantuan sosial yang kita tahu pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari 203 triliun kalau nggak salah sampai sekarang, itu mau besar harus ada kesiapan lebih besar lagi. 203 triliun ya? Iya, sampai sekarang Pak, pemerintah sudah keluarkan seperti itu ya. Artinya harus ada subsidi itu terus menerus kalau memang mau diketatkan PSBB. Tapi alhamdulillah kan asal ada persyaratan bahwa seluruh masyarakat harus melakukan protokol kesehatan, harus menjaga diri dan lingkungannya, keluarganya. Jadi mereka juga punya tanggung jawab lah, artinya boleh bekerja di luar tapi ikuti protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Ya, karena memang antara masalah kesehatan tapi juga keselamatan hidup, tapi juga masalah ekonomi ya. Iya, itulah berbenturan juga. Sebetulnya memang seperti telur sama ayam jadinya, Pak. Mana yang lebih didulukan, yang mana yang mau didahulukan, tapi memang insya Allah ya negara juga nggak akan kuat kalau rakyatnya sakit, ekonomi juga nggak akan bisa bangkit kalau rakyatnya sakit, gitu. Betul ya. Kalau yang sekarang yang putra yang dari Mas Anang usia enggak yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil sekarang Amora di 9 tahun. Nah, itu terganggu nggak proses belajarnya? Didampingi juga? Ya, alhamdulillah itulah Pak, karena kita kemarin harus mendapatkan kesempatan untuk rolling shift gitu ibaratnya, kehadiran kita fisik kita di kantor. Jadi memang alhamdulillah saya juga dapat sedikit keringanan juga untuk mendampingi. Jadi alhamdulillah Raul juga selama ini memang komitmen kita menikah dari 10 tahun ini kan memang long distance relationship gitu. Jadi memang alhamdulillah saya seperti memiliki absolute power, Pak, karena buat saya diberikan kepercayaan oleh suami untuk bisa menjadi istri, ibu, dan juga diberikan tanggung jawab dan beban untuk menjaga anak-anak gitu. Menjaga anak-anak. Tapi teknis pendidikan home based learning interaktif ini memang saya terus terang memang menjadi agak concern gitu ya. Alhamdulillah lah anak-anak saya ya lebih beruntung dari saudara-saudara yang lain yang mereka mendapatkan akses internet yang lebih baik juga. Tapi stres nggak dengan daring begini nih? Pak, dan sebetulnya yang ibu-ibu sampaikan secara viral itu memang daring dan darting ibunya kan, ibaratnya darting, it's happen gitu, kejadian. Dan alhamdulillah ya itulah sekarang kita bisa googling, Pak, anak-anak bisa loh. Saya di tengah meeting Amora tanya, "Mami please help me, ini jawabannya apa?" Saya jadi bisa googling, bisa cari tahu. Dan sekolahnya di mana? Di depan rumah, Pak, di High Scope dua-duanya. Oh, di High Scope. Oh. Iya, dan alhamdulillah asisten di rumah itu mbak-mbak yang di rumah juga alhamdulillah ikut bisa menjadi teman anak-anak juga ya. Apa artinya anak-anak umur 7 tahun dan 9 tahun sekarang udah bisa punya dokumen bisa bikin dokumen, bisa bikin masih jadi udah ada beberapa kemajuan yang dibandingkan zaman kita kecil dulu ya. Pakai sabak itu. Sabak itu batu tulis yang
Mungkin zaman saya zaman kolonial saya. Lebih lagi zaman dulu lagi. Jadi nggak tahu sabak ya. Enggak, yang dihapus itu ya. Iya. Ya, artinya masalah pendidikan putra putri nggak ada masalah sekarang ini. Kemarin itu sih memang saya curhat juga ke gurunya langsung secara online karena mereka kemarin student teacher conference Pak. Jadi secara daring disampaikan bahwa guru anak-anak Amora dan Kellen cukup sangat-sangat puas dengan pembelajaran daring ini, tapi anak-anak dapat mengikuti dengan teknis belajar yang jadi jauh lebih membutuhkan konsentrasi ya. Kalau yang pas awal-awal pandemi sih memang adiknya ini yang paling kecil itu, waduh itu bisa duduk begini nggak sampai 30 menit udah jumpalitan kayak 40 anak laki. Yeah. Cuman itu kelas 1 ya, yang paling naik kecil. Kelas 2. Naik kelas 2 sekarang. Kalau Amora itu udah kelas 4, jadi dia kok sangat concern, tenang, kerjain tugasnya, submit tugasnya, sampai jam 3 sore dia tetap duduk. Jadi sangat terbantu dengan saya bekerja di rumah dan bisa terus quality time berkomunikasi membahas sesuatu tentang pembelajarannya. Tapi memang saya bilang bahwa minta kurikulum yang lebih disederhanakan. Kurikulum darurat ya istilahnya ya. Karena memang kemarin anak-anak belajar pantun terus sajak. Nah sekarang ada lagi Pak yang namanya simile. Gitu, jadi teknis prosa kata seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, tentang sejarah dan tentang itu disukai. Mana yang paling disukai? Kalau Amora sih memang social study, tapi memang Amora perlu research skillnya perlu ditambah gitu. Artinya anak-anak sekarang kan biar SD juga mereka harus presentasi Pak, nggak kayak kita dulu catat aja terus giliran ngomong langsung jadi lebih aktif ya. Lebih aktif, jadi memang kreatif, harus punya research skills ya, itu yang terus dilatih sih. Ya, sekarang ini sepanjang sejarah baru kali ini saya dipanggil Pak ya. Biar sadar kalau kolonial. Bukan, harusnya dari Kak langsung jadi Kek. Oh iya. Ya. Sekarang kita bermain ini asosiasi kata ya. Aduh. Jadi saya ada beberapa kata, mohon Mbak Kade langsung sebutkan kata apa yang berkaitan dengan yang terpikir pertama kali lah. Oke, kata utamanya dari Bapak saya mengkaitkan dengan sesuatu. Iya. Oke. Misalnya sebagai contoh. Merah. Putih benderaku. Nah, oke. Jadi benar ya? Oke, betul. Apapun juga yang benar. Simbol rantai Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Stunting. Gagal tumbuh. 72 dibagi 9. Menghitung hari. Krisdayanti. Bali. Pulau Dewata. Nyanyikan refrain yang ku mau. Yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu denganmu. Luar biasa. Oke. Marhenisme. Petani. Ida Fauziah. Menaker. Gitar. Rock and roll. Kapoksi. Ketua kelompok fraksi. Protokol kesehatan. 3M. Tanggal lahir anak-anak. Aurel 10 Juli 1998, Azriel 27 Juni 2000, Amora 5 September 2011, Kellen 12 Desember 2012. Luar biasa. Wah, aduh Pak, saya nggak dikasih tahu yang ini bocoran. Tapi justru lebih hidup ya. Seru. Nah, bicara protokol kesehatan khususnya tentang cuci tangan. Ya. Ini ada lagunya nih. Ini lagunya si Komo nih.
Nah, itu Nah, Papa dulu waktu nemuin si Komo itu apa ya? Komodo. Jadi Komo itu dari Komodo, Iya. karena satu-satunya hewan khas Indonesia yang tidak ada di dunia lain selain Indonesia. Nah, ini si Komo mau menyanyikan lagu tentang cuci tangan ya. Cuci tanganmu setiap waktu agar bersih dari virus corona. Biasakan jaga kebersihan, itu penting untuk kesehatan. Sekali lagi sama-sama mungkin bisa ikut. Cuci tanganmu setiap waktu agar bersih dari virus corona. Biasakan jaga kebersihan, itu penting untuk kesehatan. Luar biasa. Tapi pernah mendengar si Komo ya? Ya ikut ini, bukan denger lagi Pak, memang udah generasinya kayaknya. Generasi Komo ya, betul. Ya, tentang anak-anak. Nah, ini kan pernah dengar masalah gesekan dengan anak-anak dan sebagainya, dan justru diekspos oleh media sosial ini. Betul Pak. Apakah memang ada masalah komunikasi kok sampai media sosial segala macam itu? Iya, memang sepertinya agak menjadi tidak adil kalau masalah rumah tangga atau keluarga itu kan ibaratnya masalah 4x4 ya Pak, masalah rumah gitu, rumah tangga internal lah gitu, betul. Cuman karena media sosial ini sudah begitu luas dan begitu akses yang sangat masif, akhirnya kami harus ikhlas bahwa kita dijadikan komoditi. Komoditi ini kan pastinya semua berita ini kan kita bisa kontrol diri kita, tapi kita nggak bisa kontrol orang lain untuk nggak memberitakan kita, nggak menghina kita, nggak memaki kita. Cuman saya berpikir saya ikhlas, saya tetap bersyukur pada Tuhan bahwa yang penting bagaimana menenteramkan hati saya, memberi maaf kepada diri saya sendiri, dan juga menenteramkan keluarga kecil saya ini Pak. Artinya ada Raul yang memang latar belakangnya tuh bukan dari keartisan Pak, jadi otomatis sih memang dia yang pertama sekali terganggu dengan agak terguncang juga ya. Terganggu sekali sih Pak karena kita mau nuntut atau marah pun juga sebetulnya bisa-bisa saja, cuman kok kayaknya buang energi satu, terus juga ya udahlah ibaratnya kita nggak mengenal, ya udahlah ngurangin dosa kita kalau kita kadang dihujat atau orang menghina kita semaunya gitu. Tapi memang Raul pernah mengadukan ke Dewan Pers karena judul-judul yang sembarangan sudah sangat mengganggu sekali ya. Sumber yang tulisan yang tidak beretika, dan kita ini kan punya anak-anak Pak yang tadi 9 tahun sama 7 tahun ini yang sudah main gadget juga. Walaupun mereka nggak ngerti bahasa slang dan lain-lain gitu, tapi mereka pasti menanyakan kepada kita, dan akhirnya membuat saya dan anak-anak terus berdiskusi. Pernah dibahas itu dengan putra-putrinya? Ya, kalau untuk Amora Kellen memang terus terang sih alhamdulillah mereka belum terganggu ya Pak ya. Artinya memang bukannya saya membatasi mereka nggak boleh buka gadget-gadget yang minta maaf, maksudnya netizen dan lain-lain gitu. Alhamdulillah mereka juga nggak terganggu, dan artinya kita juga membatasi di blog untuk itu gitu, karena mereka juga saya udah warning untuk membuka interaksi komunikasi yang baik tentang digital influence-nya tuh, maksudnya nggak yang sembarang, artinya boleh main TikTok tapi skip yang nggak ini ya Kak. Jadi tetap terkontrol juga gitu akhirnya pasang kuping terus Pak gitu loh, supaya saya juga menjaga perasaan anak-anak supaya nggak
dewasa, usia mereka diisi sama hal-hal yang ya gitu, yang mungkin jadi tidak edukatif lagi. Betul, gitu, tapi masih sering sudah mulai komunikasi lagi dengan Mbak Aurel. Iya, kalau Aurel sama Azriel memang begini ya Pak ya, karena usianya mereka ini kan udah 22 ya. Memang usia-usia yang udah menanjak dewasa ya? Ya, udah dewasa. Justru saya 21, saya dulu udah menikah sama ayahnya gitu. Jadi memang bukannya kita egois untuk tidak mendengar mereka, karena buat saya dengan memberikan anak-anak dari kecil untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan hal-hal apapun terpenting dalam keluarga itu akan menjadikan anak juga merasa dihargai, betul kan? Ya, dan mandiri dan juga mandiri, ya, betul. Tapi masalahnya Pak, saya harus membutuhkan usaha yang lebih besar, karena bagaimanapun produk perceraian itu akan memberikan dampak yang seperti ini jadi terjadi dengan Aurel dan Azriel dan kepada saya dan juga kepada pasangan saya, karena memang kondisinya karena mereka tidak tinggal dengan kami, jadi kan otomatis jadinya bukan nggak akrab ya Pak ya, karena memang kesempatannya memang nggak ada. Ya. Jadi, terakhir bertemu dengan Mas Azriel dan Mbak Aurel tahun lalu. Udah setahun kira-kira ya? Iya, setahun lalu. Karena memang ya setahun. Kalau apa telepon atau apa? Ya sementara. Iya, memang Pak, saya sekarang dalam posisi memang kadang kita perlu diam untuk bisa menarik diri kita mundur ke belakang untuk melihat dengan perspektif yang lebih beda, lebih melihat lebih tenang gitu. Kadang orang perlu diam, lebih cooling down dulu ya, terus supaya punya strategi bicara, strategi pola asuh atau apa namanya untuk bisa lebih baik lagi. Artinya ya itu posisinya sekarang ya ibaratnya silent treatment gitu tadi. Ya. Apakah ada keinginan untuk menyapa lebih dulu? Iya, pastinya ada ya Pak, namanya kalau juga bisa menyapa melalui kamera ini. Iya, dengan senang hati Pak. Artinya yang namanya orang tua juga nggak akan pernah putus doa, dan apapun yang dilakukan oleh Aurel dan Azriel pastinya sudah sangat-sangat mendapatkan persetujuan dari ayahnya dan bundanya, karena memang sejatinya sebetulnya ini kuasa Allah aja yang menjadikan semuanya bisa terjadi seperti ini. Kita yakin bahwa akan ada momen yang indah nanti pada waktunya, dan saya nggak pernah merasa kecil hati atau marah. Saya hanya perlu waktu diam aja gitu kan. Ibu yang luar biasa. Dengan mau menikah ya Mbak? Katanya gitu Pak, cuman ya itulah tadi diamnya saya, jadi mungkin mereka juga belum ada waktu dan kesempatan untuk ngobrolin itu. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Insya Allah. Tapi kan memang pernikahan juga butuh persiapan multidimensional ya, jadinya psikologi, sosial, segala macam ya. Betul Pak, apalagi saya juga jadi dengan adanya mitra BKKBN, saya juga jadi belajar lebih dalam lagi bahwa untuk persiapan menikah itu kan bukan hanya mental, tapi juga mental dan finansial, tapi juga ibaratnya saya setuju bahwa ada sekolah menjelang pernikahan itu Pak, karena ibaratnya kalau di luar negeri itu konseling seperti itu gitu. Karena saya juga sedih Pak, di dapil saya melihat anak usia 18 tahun sudah gendong bayi 2 tahun dan hamil lagi. Nah ini kan padahal kesiapan panggul anak-anak kita itu juga kan harus kuat. Jangan sampai mereka nggak siap akhirnya melahirkan anak yang kurang sempurna, tidak sehat, betul. Ya. Nah, mungkin itu bisa disuarakan oleh DPR ya. Benar Pak. Mungkin kita bisa bersinergi. Kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI. Saya kira juga kalau ini kan pelanggaran hak anak kalau tidak sampai mendapatkan bimbingan bagaimana menghadapi pernikahan ini, tidak ada siapan mental ini. Nah, ini juga masalahnya juga ada hubungannya dengan Menteri Kesehatan ya. Tapi
ngomong-ngomong kemana ya beliau? Kok udah lama nggak muncul nih? Apakah Mbak Gading dengan apa masalahnya ini? Jadi Pak Terawan memang banyak yang mengklaim bahwa selama 6 bulan ini beliau seperti di belakang layar, padahal mungkin lebih tepatnya adalah menjaga gawang masing-masing, mungkin seperti itu perannya, karena kesehatan ini kan sangat kompleks Pak, sangat luas, bahwa makanya ditunjuk Bapak Yuri untuk waktu itu selama kurang lebih 3 bulan untuk menjadi jubir COVID gitu, dan sekarang sudah digantikan, dan alhamdulillah juga beliau sangat-sangat aktif untuk rapat-rapat di DPR, di rapat dengan sering hadir ya, selalu hadir, dan tidak diwakilkan kadang oleh ada eselon 1 yang hadir karena memang jadwalnya sudah diagendakan seperti itu. Jadi kira-kira mungkin ada satu hal yang saya rasa bukan ditutupi. Saya juga kemarin melihat Najwa juga menyampaikan bahwa selama ini udah 6 bulan mengundang beliau tidak ada gitu. Jadi saya pikir karena kemarin ada bukan tudingan, artinya penyerapan anggaran yang belum maksimal sampai akhirnya beliau disalahkan, padahal sebetulnya penyerapan anggaran itu sudah bisa dilakukan, tapi kan semua juga berkaitan dengan Kementerian Keuangan gitu kan. Jadi sebetulnya atau mungkin juga masalah komunikasi yang tidak optimal ya. Tidak optimal. Nah, beberapa bulan terakhir ini kan polisi aktif membongkar kasus ini, sindikat aborsi ilegal ini ya, bisnis yang saya kira tidak layak lah. Betul. Gitu. Dan memang tidak ada izin bangunannya itu Pak. Izin prakteknya ternyata juga bukan dokter Pak, itu ternyata masih calon dokter. Nah ini apa yang menyebabkan ini juga? Apakah juga kontrol dari masyarakat sendiri atau mungkin bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat? Menurut Mbak Gading gimana gitu? Kalau saya sebetulnya ini memang hal yang sangat-sangat dilanggar sebetulnya oleh institusi kesehatan, karena memang kode etik seorang dokter itu, kalau saya tidak salah, keutamaannya adalah menjaga kehidupan gitu. Kalau dia sebagai dokter dan melanggar kode etiknya, itu sudah ibaratnya udah pelanggaran berat. Karena berkaitan dengan pembunuhan itu ya. Bayangkan pada sekitar 35.000 janin dari tahun 2002. Ini kan artinya jadi orang juga jadi mudah untuk melakukan hubungan, baik itu pranikah atau hubungan menikah tapi bayi yang tidak dikehendaki. Nah ini kan juga atau semacam seks bebas begitu ya. Seperti itu. Nah ini kan kita harus mendisiplinkan dari hulu ke hilirnya gitu. Jadi mesti disisir benar-benar detail, bahwa kemudahan-kemudahan orang untuk menjadikan tempat-tempat praktek aborsi ini memang harus ditiadakan, supaya orang juga memiliki tanggung jawab untuk punya peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab, harus ditanamkan melalui konseling yang tadi saya sampaikan, bahwa sebelum pernikahan harus melakukan konseling, dan harus tahu bahwa janin ini adalah dia memiliki hak hidup. Ya kan, ini kan definisi dari undang-undang perlindungan anak kan, anak termasuk yang masih dalam kandungan kan. Di 1000 hari pertama itu termasuk menjaga baik rohnya, nutrisinya, semuanya harus terjaga mulai dari situ. Nah, apakah DPR tidak terdorong untuk merevisi undang-undang kesehatan, misalnya memperberat sanksi yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar aborsi ini? Ya, seharusnya ada, dan ini kan juga berkaitan juga dengan mungkin nanti ke komisi juga, yang artinya penindakan hukum juga yang harus kita nanti sampaikan, bahwa memang saya alhamdulillah ditunjuk sebagai anggota panitia kerja panja untuk RUU
pengawasan obat dan makanan, Pak. Dan kemarin kita dengarkan beberapa narasumber yang menyampaikan bahwa jangan sampai antara undang-undang kesehatan dan undang-undang pengawasan obat dan makanan ini menjadi tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Jadi memang nanti undang-undang yang harus direvisi tentang adanya aborsi ini adalah sudah tindakan yang memang harus membutuhkan pola hukum yang tepat. Jadi mudah-mudahan penindakan hukum harus adil, optimal juga, harus ya. adil, optimal, dan membuat jera supaya praktek-praktek aborsi ini tidak terus berkelanjutan. Komisi 9 juga kita kemarin sudah kalau Bapak ingat sekitar 4 bulan yang lalu kita juga ada sempat viral juga tempat aborsi ini, jadi kita juga datangi. Sempat juga dicek, ya? Sempat dari dicek DPR. juga, tapi bukan di daerah yang ini, yang di Jakarta ini memang benar-benar harus disudahi. Dahsyat sekali itu ya. Bahkan sampai ada antar jemputnya itu, pasti kan luar biasa. Luar biasa. Ya, menjadi ibu yang melahirkan adalah suratan tangan. Menjadi ibu yang mengasuh adalah proses belajar sepanjang hayat. Mohon terus belajar, Mbak Kadi. Amin. Luar biasa sekali. Saya juga banyak catatan, saya akan banyak mencatat. Terima kasih. Perjuangan yang luar biasa. Bapak juga jadi seorang kasih ibu, saya saran-saran supaya menjadi ibu dan istri yang lebih baik lagi. Luar biasa. Amin. Baik, saya tutup kembali dengan lagu berikut ini. Terima kasih banyak. Dari rumah tangga kini di rumah rakyat, sebagai politisi memikul amanat, pastikan semua warga selalu sehat, jadi tenaga kerja juga hidup selamat. Dari rumah tangga kini di rumah rakyat, sebagai politisi memikul amanat, pastikan semua warga selalu sehat, dan tenaga kerja juga hidup selamat, dan tenaga kerja juga hidup selamat.